Praktek kesenian saya sejauh ini secara umum itu sebetulnya saya seniman visual. Akan tetapi pendekatan medium yang sering presentasikan itu berupa performance art gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak absolut ya, tidak selalu harus performance art. Kadang-kadang memang kesenangannya aja gitu, maksudnya antara memang yang berhubungan sama gestur, which is performance art, atau object based gitu. Latar belakang pendidikan yang mempengaruhi proses berkarya sampai dengan saat ini sebetulnya dulu memang sempat kuliah sinematografi. Untuk kuliah sinematografi itu bukan tentang sinematografinya justru, karena akhirnya saya bisa masuk ke dalam satu lingkup pendidikan di mana itu berbaur di wilayah yang memang berhubungan sama seni rupa. Sebetulnya untuk pertama kali punya pikiran untuk kemudian menjadi seniman itu menarik ya, karena waktu saya masuk Institut Kesenian Jakarta, masuk Fakultas Film dan Televisi dan Fotografi waktu itu, saya pikir, oh saya keluar bisa jadi seniman. Tapi karena di sana drillnya jauh lebih ke production, saya akhirnya memutuskan untuk kemudian menggali bentuk-bentuk praktek-praktek artistik yang dasar itu dari teman-teman saya yang di seni rupa gitu. Jadi saya lebih banyak bergaul dengan teman-teman seni rupa saya gitu. Jadi akhirnya itu yang mempengaruhi jauh lebih banyak gitu. Latar belakang proses kreatif saya untuk performance art, memang beberapa kali saya selalu bersinggungan dengan konteks tubuh ya, sebagai perwakilan atau media untuk berekspresi gitu. Ketertarikan saya memang selalu tentang tubuh, tapi bukan tubuh yang alami gitu. Jadi kadang-kadang saya menggunakan tubuh-tubuh yang lain gitu untuk melihat bagaimana sih konteks nanti dalam bentuk presentasinya itu bakal seperti apa gitu. Jadi ini eksplorasi yang sebetulnya panjang sih sifatnya gitu. Jadi nggak terpaku dengan satu model. Untuk karya dan presentasi saya di First Sight Museum Macan, performance art saya diberi judul sebetulnya ini adalah sebuah bahwa rencana itu tidak perlu akurat sejauh dimana di sekitarnya itu banyak sekali disposisi gitu dalam ruang. Jadi sebetulnya karena dari awal praktek-praktek performance art saya sebetulnya melibatkan banyak sekali objek temuan. Jadi saya memang terkadang sangat kesulitan. Sebetulnya saya jauh lebih kesulitan untuk menemukan objek apa sih yang kemudian bisa dibakukan dalam setiap bentuk presentasi performance art saya gitu. Kenapa saya bilang bahwa the plan need not to be accurate ini, karena kadang-kadang kalau dalam pertunjukan yang saya temukan, seni pertunjukan secara umum itu kadang-kadang memang harus akurat sekali gitu ya. Kita harus menemukan bahwa panggung itu harus seperti apa, konteks kayak gitu, berhubungan dengan konteks-konteks seperti itu. Dan saya itu adalah orang yang sangat canggung untuk berhadapan dengan seperti itu. Jadi kalaupun misalkan rencana itu akurat, maka pasti akan ada satu hal yang disposition. Jadi satu hal yang memang hilang gitu, posisinya pasti jadi berantakan, atau mungkin improvisasi lah gitu. Secara garis besar itu mungkin menceritakan tentang bahwa improvisasi itu adalah sebuah bagian untuk menjawab ketidakakuratan gitu. Yang menjadi tantangan terbesar untuk seni rupa Indonesia sebetulnya tidak untuk seni rupa aja ya. Kalau misalkan dipikir adalah sebetulnya pola berpikir masyarakatnya ya gitu. Jadi sebetulnya kalau saya melihat justru dengan kehadiran Museum Macan, saya rasa ini akan membuat konstelasi pengetahuan tentang seni rupa di Indonesia, terlepas dari ada koleksi apa di sini, itu akan berpengaruh gitu. Satu hal yang penting dari kehadiran Museum Macan adalah bukan cuma melayani ya atau memberikan pelayanan, tapi juga kita juga yang memang ingin melibatkan diri dengan Museum Macan. Selain menjadi anggota, kita juga harus berinisiatif bagaimana kemudian menyelaraskan dengan program-program yang ada dengan Museum Macan gitu, terlibat di dalamnya. Jadi kita juga harus proaktif gitu. Kami sebagai seniman butuh sparring partner ya, dan Museum Macan salah satunya.